Assalamualaikum, salam sejahtera, halo semuanya, perkenalkan, nama saya Michael Alexander Huta Barat. Salah seorang dosen asisten ahli pada program studi teknologi pangan, Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Selamat menikmati. Saat ini saya bekerja di Institut Teknologi Kalimantan sebagai seorang dosen teknologi pangan. Institut Teknologi Kalimantan sendiri memiliki 22 program studi dengan 3 jurusan. Program studi teknologi pangan berada di bawah naungan jurusan sains, teknologi pangan, dan kemaritiman. Program studi teknologi pangan merupakan prodi yang tergolong baru di Institut Teknologi Kalimantan, di mana prodi ini baru berdiri pada tahun 2021 dan saat ini memiliki 149 mahasiswa aktif. Saat ini, di program studi teknologi pangan, terdapat 3 isu utama, yaitu belum tersedianya pedoman tugas akhir di prodi teknologi pangan. Kemudian isu kedua ialah belum tersedianya pedoman kerja praktik di prodi teknologi pangan. Dan yang terakhir ialah belum tersedianya pedoman konversi program MBKM di prodi teknologi pangan. Dari ketiga isu tersebut perlu ditentukan satu isu terpilih yang kemudian dilaksanakan pada kegiatan aktualisasi. Pemilihan isu terpilih dilakukan dengan metode USG dan dilanjutkan dengan menggunakan analisa Fishbone, di mana didapatkan isu terpilih adalah belum tersedianya pedoman tugas akhir di prodi teknologi pangan. Pedoman tugas akhir mahasiswa perlu untuk dibuat, karena saat ini terdapat 27 mahasiswa teknologi pangan yang berada di akhir semester 5 dan dalam waktu dekat para mahasiswa tersebut akan mulai mempersiapkan diri untuk menyusun tugas akhirnya. Harapannya dengan adanya pedoman tugas akhir, maka proses penyusunan tugas akhir mahasiswa akan semakin efektif dan efisien. Dari isu yang terpilih, disusunlah solusi untuk menyelesaikan isu tersebut dalam sebuah kegiatan aktualisasi, yaitu dengan menyusun pedoman tugas akhir mahasiswa teknologi pangan. Pelaksanaan aktualisasi terdiri dari 4 kegiatan, yaitu mengumpulkan bahan analisis penyusunan pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa teknologi pangan. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun draft pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa teknologi pangan. Draft pedoman tugas akhir tersebut kemudian divalidasi. Dan kegiatan terakhir yaitu sosialisasi dan publikasi. Setiap kegiatan tersebut terdiri dari beberapa tahapan-tahapan kegiatan. Kegiatan pertama dari rangkaian kegiatan aktualisasi adalah mengumpulkan bahan analisis penyusunan pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa teknologi pangan. Kegiatan ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan informasi yang dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para dosen prodi teknologi pangan agar diketahui bahan kajian dan informasi apa yang perlu untuk dicari. Kemudian dilanjutkan ke tahapan pengumpulan pedoman internal berupa panduan tugas akhir ITK. Setelah itu dilanjutkan ke tahapan pengumpulan bahan eksternal berupa panduan tugas akhir prodi teknologi pangan di kampus lain. Dan yang terakhir adalah menganalisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan tersebut. Kegiatan kedua yang dilakukan adalah menyusun draft pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa teknologi pangan. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama ialah menyusun kerangka draft pedoman berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan pada kegiatan pertama. Kemudian bahan-bahan analisis tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka draft. Dan tahapan yang terakhir adalah penyusunan draft, sehingga output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebuah draft pedoman tugas akhir mahasiswa teknologi pangan. Kegiatan ketiga yang dilakukan ialah validasi pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa teknologi pangan. Draft yang telah dibuat kemudian dibagikan kepada seluruh dosen teknologi pangan. Draft kemudian dievaluasi dan divalidasi, kemudian direvisi agar dapat difinalisasi. Kebetulan saat ini prodi teknologi pangan sedang menyusun kurikulum program studi. Dan karena tugas akhir merupakan salah satu bagian dari kurikulum, sehingga diskusi mengenai pedoman tugas akhir ini dilaksanakan bersamaan dengan diskusi kurikulum. Diskusi, masukan dan perbaikan pedoman dilaksanakan dalam FGD Kurikulum Teknologi Pangan. Pada FGD ini, terlibat pihak-pihak seperti organisasi yang menaungi teknologi pangan, yaitu Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia atau biasa disingkat PATPI, guru besar teknologi pangan dari IPB dan juga UGM, praktisi yang berasal dari industri pangan, serta pemilik UMKM yang ada di Balikpapan dan sekitarnya. Sampai dengan saat ini, proses penyusunan kurikulum masih berlangsung. Oleh karena itu, meskipun pedoman ini sudah difinalisasi, nantinya pedoman tugas akhir ini kemungkinan masih akan mengalami sedikit perubahan mengikuti kurikulum yang ada, akan tetapi secara garis besar seluruh informasi mengenai tugas akhir sudah dicakup di dalam pedoman ini.
Kegiatan terakhir dari rangkaian kegiatan aktualisasi ialah sosialisasi pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa teknologi pangan. Kegiatan ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ialah perencanaan sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah penyusunan materi sosialisasi berupa slide PowerPoint. Lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi secara daring melalui Zoom, dan yang terakhir ialah publikasi. Publikasi pedoman awalnya akan dilakukan di sosial media, yaitu Instagram dan juga website Prodi. Namun, website Prodi sedang mengalami gangguan yang mengakibatkan pedoman tidak dapat diunggah ke dalam website. Sehingga pedoman yang sudah dibuat saya cetak ke dalam bentuk buku sebagai bentuk fisik dari pedoman, serta agar memudahkan para dosen teknologi pangan apabila ingin membaca pedoman tersebut. Selama melaksanakan kegiatan aktualisasi, tentunya ada kendala dan hambatan yang terjadi. Pada kegiatan pertama, kendala yang dihadapi ialah adanya perbedaan format penulisan dan jenis TA yang dimiliki Prodi Teknologi Pangan di kampus lain. Lalu, kendala pada kegiatan kedua dan ketiga adalah saat ini Prodi Teknologi Pangan juga sedang menyusun kurikulum Prodi. Sehingga kemungkinan pedoman TA yang dibuat ini masih akan berubah menyesuaikan kurikulum yang berlaku. Pada kegiatan terakhir, kendala yang terjadi ialah adanya masalah pada website Prodi yang mengakibatkan pedoman yang sudah dibuat tidak dapat diunggah ke dalam website Prodi. Namun, kendala ini saya coba atasi dengan membuat pedoman versi cetak agar para dosen teknologi pangan dapat membaca pedoman ini kapan saja. Setelah menjalani rangkaian kegiatan aktualisasi, banyak hal yang dapat saya pelajari baik melalui aktualisasi ini maupun kegiatan Latsar secara keseluruhan. Hal pertama yang saya pelajari yaitu time management. Melalui kegiatan aktualisasi ini, saya belajar cara menyeimbangkan kewajiban saya sebagai seorang dosen dengan kewajiban saya sebagai peserta Latsar. Dengan time management yang baik, seluruh kewajiban dapat dikerjakan dengan tuntas. Kemudian, saya juga belajar mengenai pentingnya kolaborasi dan kerjasama tim demi kemajuan bersama. Hal ketiga yang saya pelajari adalah keterampilan komunikasi, di mana saya diingatkan kembali bahwa komunikasi tidak hanya berbicara, namun juga mendengarkan orang lain. Kemudian, saya juga mempelajari mengenai kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Seluruh nilai-nilai pembelajaran yang saya terima pada kegiatan ini terangkum dalam nilai berakhlak. Sehingga penting bagi seorang ASN untuk menginternalisasi nilai-nilai berakhlak. Baiklah, kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi ini antara lain. 1. Kegiatan aktualisasi berupa penyusunan pedoman TA diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi dosen dan mahasiswa sehingga proses penyusunan TA mahasiswa Prodi Teknologi Pangan dapat berjalan efektif dan efisien. 2. Melalui kegiatan aktualisasi ini, saya belajar time management, kolaborasi dan kerjasama, keterampilan komunikasi, serta kreativitas dan inovasi. 3. Nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang saya pelajari sebelum melaksanakan kegiatan aktualisasi sungguh bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan pedoman TA ini. Dikarenakan Prodi Teknologi Pangan saat ini sedang menyusun kurikulum, sehingga nantinya pedoman TA ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Namun secara garis besar, hal-hal yang berkaitan dengan TA mahasiswa teknologi pangan sudah terangkum di dalam pedoman ini. Demikianlah video aktualisasi ini saya buat. Kegiatan aktualisasi ini tidak mungkin terlaksana tanpa bimbingan dari mentor saya Bapak Alamsyah dan juga coach saya yaitu Butri Wahyuni. Tidak lupa saya berterima kasih juga kepada Bapak Muhammad Hari Rahmadi sebagai penguji sekaligus permintaan maaf apabila kegiatan aktualisasi saya masih banyak kekurangan. Akhir kata, apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan dari saya, baik sebelum aktualisasi, saat aktualisasi, hingga saat ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum. Kami dari mahasiswa Teknologi Pangan Institut Teknologi Kalimantan selaku mahasiswa bimbingan oleh Pak Alex, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Alex atas sosialisasinya, telah memberitahu kami bagaimana sih dalam penyusunan TA, bagaimana syarat-syarat yang harus dipersiapkan untuk menuju TA. Nah, itu udah bisa kita persiapkan dari sekarang. Berkat sosialisasinya kami bisa lebih banyak mengetahui tentang apa yang harus kami persiapkan. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih.